bicara soal skill komunikasi itu kayaknya nggak ada batasnya gitu ya. Luas banget ya kak ya. Luas banget ya, dan mungkin pemanfaatannya juga berbeda-beda nih. Benar sekali. Mungkin sesuai kalau yang untuk bekerja, nah mungkin kamu membutuhkannya untuk komunikasi dengan partner kamu, rekan kerja kamu, kolega kamu juga. Untuk yang sekolah, untuk yang kuliah, beda lagi pemanfaatannya. Tapi sebenarnya kalau bicara soal mengendalikan pikiran orang, apa memang semua orang pikirannya itu bisa kita kendalikan atau terbatas ke beberapa orang? Ya kayak mungkin teman kita, rekan kita, atau bisa orang yang baru kita jumpai juga kita bisa mengendalikan pikiran mereka gitu ya. Oke, baik, terkait dengan pengendalian pikiran ini, kalau kita bicara apakah semua orang bisa kita kendalikan, kalau kita ngerti itu bisa. Jadi semua orang, selagi orang itu punya hati. Nah itu kuncinya, selagi orang yang punya hati. Tapi kalau ibaratnya orang yang sudah tidak punya hati dan akal, contohnya orang misal sakit jiwa gitu ya, itu kan mereka nggak bisa dipengaruhi gitu ya, harus ada treatment khusus dalam skill berbicara. Nah selama mereka itu masih jalan pikirannya secara sehat, lalu hatinya pun masih normal gitu, walaupun dia jahat ataupun baik gitu ya, tapi masih aktif tuh respon hatinya, itu masih bisa kita kendalikan. Karena kunci dalam pengendalian pikiran melalui bicara ini adalah bagaimana kita berbicara dari hati ke hati kan gitu ya. Nah walaupun itu tuh lawan kita, kayak saya bilang di awal tadi kak yang di sesi pertama tadi, gimana caranya kita mengikutin mindnya atau bahasanya keras kepalanya lawan bicara kita, yang orang yang keras kepala dan egois. Kalau kita bisa membuat dia merasa trust sama kita bisa masuk ke pikiran dia dan membuat dia berpikir, oh dia ini ada di pihak aku, dia ini sepemikiran dengan aku, oke, aku percaya dengan dia. Ketika dia ngomong apa-apa, aku coba mempertimbangkan. Nah, dia udah mulai masuk tanda itu ke dalam pikiran kita. Lalu ketika kita bicara terkait dengan orang tadi, selama itu masih hatinya normal, pikirannya masih sehat, itu bisa. Dan yang paling penting adalah gimana kita mengenal karakter dia dengan first impression gitu. Atau bahasanya 7 detik pertama kita jumpa dia. Nah, kita coba-coba cepat-cepat nih kalau orang-orang yang para komunikator nih ya, ingin mengendalikan pikiran orang, mempengaruhi pikiran orang secara cepat, dalam waktu yang singkat kita coba menggali ini orang ini maunya apa, sukanya apa, hobinya apa, makan kesukaannya kayak mana gitu. Dan ibarat dari pertemuan awal, sharing-sharing, jumpa-jumpa, ibaratnya ngobrol bebas awal gitu aja, kita harus coba mencari tahu hal-hal yang terkait dengan pribadi mereka, dari cara makan gitu ya, atau dari kesukaan hobinya, itu kita bisa mengenal ini karakternya seperti apa. Atau simpelnya dia suka musik apa gitu. Nah ini kan kita bisa lihat tuh, kalau orang suka musik-musik galau berarti kondisinya lagi mungkin dalam kondisi yang dilema. Atau kalau dia suka musik-musik yang misalnya rock, orangnya aktifnya agak keras. Kalau suka orang pop, orangnya lebih milenial gitu. Ataupun dia update terhadap zaman, berarti orang ini have fun orangnya. Nah seperti itu kita nilai orang. Jadi kayak itu sering kalau sebagai Ega sendiri ibaratnya jumpa sama orang baru selalu mengarahkan, sukanya apa? Ada misalnya dengar suara, suka nggak lagu ini? Update TikTok juga nggak gitu ya? Oh enggak, aku nggak suka ya. Lalu dia memberitahukan dirinya secara umum gitu, tanpa dia sadari dia sudah memberitahukan dirinya secara asli. Nah itu kita bisa ambil sebagai sumber daya untuk wawasan informasi, ini orang karakternya seperti apa. Jadi ketika kita sudah mengenal karakternya, kita sudah mengenal bagaimana pola pikir dia atau habit dia secara umum, nah kita akan lebih mudah mengarahkan tepatnya komunikasi seperti apa yang kita lakukan. Nah, apalagi kalau sampai tahu yang dia sukai, ya aku sangat inilah kepada orang tuaku gitu, aku sangat nurut pokoknya kalau orang tua ini, karena orang tuaku udah bayiku udah seorang gini. Nah, kita mudah lagi nanti kita mau bicara apa-apa ke dia, kita arahkan kepada suatu hal yang emosional. Di ujung kita bilang nanti, nah ini semoga dengan kerjasama kita ini bisa juga membantu dia dalam bekerja, terutama membahagiakan orang tuanya. Nah kita bilang di akhir seperti itu kan, dia kan lebih tersentuh, akan lebih memorable. Sampai tercipta di pikirannya, wah ternyata ending dari kerjasama ini aku bisa membahagiakan orang tuaku ya. Nah inilah impianku sebenarnya. Padahal sebenarnya enggak, cuma kita arahkan menggiring pemikiran ke situ. Nah itu dalam hal terkait orang-orang yang kita bisa pengaruhi. Yang penting orang tersebut kita kenali dulu gimana cara berpikir dia, gimana karakternya, apa yang dia suka. Jadi bahasa itu mikes, makes, hobi gitu ya, ataupun tinggalnya di mana. Nah tinggal tempat juga, misalnya mereka dari daerah sini, otomatis kita coba gambarkan budaya hidup orang-orang daerah ini biasa seperti apa. Kan itu jelas, kadang orang Minang, Jawa, Batak, Melayu dan segala macamnya itu kan punya khas budaya masing-masing. Nah kita coba bawa ke arah budaya, minimal
kita pandai aja bahasa daerah dia percaya nggak kira-kira sama kita, langsung trust dia nggak Kak? Nah, dia orang dari sini, dia tahu kita orang dari berlawanan daerah, lalu kita bisa dengan menggunakan bahasa dia, pasti dia berpikir, wah ini orang kayaknya asik ya, bisa nyambung sama aku dan dia bisa tahu bahasa aku, berarti orangnya ini mudah bergaul banget. Nah itu dia akan lebih respect. Nah lalu selanjutnya, nah juga akan memberikan suatu hal simple berkaitan sama kata. Jadi ada pemilihan kata yang kita bisa gunakan untuk mempengaruhi atau mengendalikan pikiran orang. Kata pertama itu adalah karena. Nah jadi banyak orang sering gunakan karena ya. Dia gini-gini, karena gini. Nah, satu hal yang buat kita bisa pengertian orang, meyakinkan orang, gunakan alasan. Misalnya, jangan main api nanti kebakaran. Kalau kita bilang jangan main api, aku mau ini cuman korek-korek biasa ya kok gini. Itu kita bilang karena nanti kebakaran loh. Nah, contoh simpel aja dalam kondisi kasus virus sekarang. Jangan main keluar rumah ya nak, atau orang tua itu kan. Ini mau main bentar, emang mau kena virus itu nanti, emang mau nanti kena virus lalu kena kami semua, lalu kami semua sakit, emang mau orang tua sakit gini. Nah, oh iya juga ya, sekarang lagi marak virus ini ya, oke lah, nggak usah keluar rumah lagi, main di rumah aja gitu kan sama abang dan adik gitu misalnya. Nah akan lebih trust dia gitu, akan lebih dia meyakinkan opsi pikirannya gitu ketika ada kata-kata karena. Nah itu salah satu kata yang kata powerful atau kata magic yang bisa membuat orang percaya atau yakin. Nah, lalu dilengkapi dengan contoh. Misalnya, kadang orang kalau kita bilang jangan ibaratnya jangan main-main api kayak gitu di rumah nanti kebakaran. Nggak ada tuh do, itu kan apa aja, itu kan pikiran kakak aja misalnya gitu kan. Lalu kalau kita berikan contoh, jangan main api nanti kebakaran. Lihat tuh kemarin tetangga sebelah. Tunggu subscribe, dukung channel ini agar lebih bermanfaat untuk banyak orang dan berbagi kebaikan. Subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih, assalamualaikum.